Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jimny lovers. Jim Fest, kalau udah Jimny pasti Vespa, kalau nggak Vespa pasti Jimny. Teman-teman, hari ini kita review Jimny saya atau Katana saya yang udah jadi Jimny, yaitu tahun 94. Tahun 94 ya Katana, dan saya udah beberapa modifikasi yang saya buat. Ini akan review teman-teman. Lihat. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan beberapa apa saja sih yang saya rubah dari beli bahan sampai sekarang saat ini. Yang pertama, tentunya yang paling mencolok itu adalah atap trapeze SGP. Awalnya kan cembung. Saya ganti dengan harga kira-kira 4 jutaan lah harga ini. Tapi harga cuma atapnya doang gitu, enggak. Kalau masangnya upah bengkel lagi kira-kira habis 500-an belum sama cat. Terus yang kedua, lampu. Kita pakai lampu Demaker LED. Setelah itu ditambahkan dengan bumper custom. Nah, ini custom ada di beberapa daerah pun bisa custom, tapi ini saya buat khususnya di daerah Surabaya, daerah dekat Situbondo. Nah, yang kedua ditambahkan dengan adanya wings, yaitu VT 1300 lbs. Terus setelah itu fender kita beli di online lah, tapi yang bukan plastik ya, hanya karet ya. Ini karet bahannya. Nah, yang paling mencolok lagi, mobil ini udah dilengkapi dengan 4-wheel drive, itu 4x4, tapi standar Katana. Enggak pakai gardan standar, semua gardan standar, TC standar, transfer case standar. Nah, terus ditambah dengan adanya Freelox. Freelox nih. Ini saya beli paling sekitar 400-an lah, Taiwan. Terus velg, saya pakai velg TAF original, ada 5 pasang TAF, ditambah dengan ban GT radial Komodo yang MT plusnya. Nah, terus bagian aksesoris ini fender, ini bumper belakang sama custom di daerah Situbondo saya. Nah, ini sama TAF 45 biji. Nah, ini kita buka bagian interior ya teman-teman. Jadi dia terpisah, ban dulu dibuka, baru pintu belakang. Nah, yang paling beda sekali yaitu ya ada headrestnya. Kalau Katana tahun dari awal sampai akhir rata-rata headrestnya nggak ada, ini ada, ditambahkan dengan headrest kepala nih. Nah, terus bagian trim kiri kanan saya lengkapi dengan dalamnya peredam, plus ditambah dengan trim kain kulit agar terlihat rapi dan tidak nampak bagian besi-besinya. Terus bagian fiber penutup ini untuk lengkungan bodi ban kiri kanan. Nah, penambang atapnya itu ya teman-teman. Terus ditambah dengan Venom. Teman-teman, kita masuk ke bagian depan teman-teman. Untuk kunci kita.
Nah, kita masuk ke bagian kabin dalam yang saya rubah. Yang paling mencolok itu ada di jok. Kita pakai punyanya Eropa. Saya nggak tahu nih, tapi ini saya beli di daerah Loakan. Loakan itu kebetulan ada jok dan saya tawar. Nah, dan saya aplikasikan sininya rubah bagian jok, bukan bagian lantai bawah. Dudukan bawah tetap sama, bagian jok bawah dirubah. Jadi yang diaplikasikan gini, jok lama, besi lama itu diaplikasikan ke jok yang baru sekarang gitu. Jadi tinggal plug, dilas, tinggal duduk gitu, dipaskan gitu. Bukan merubah bagian lantai atau dudukan yang lain, hanya ini bagian ini nih bawaannya dia gitu. Nah, terus head unit kita pakai head unit Android. Rata-rata kalau Android yang punya head unit mobil kan mahal kan, kita cukup ekonomis lah. Ini saya beli dengan harga dulunya 600 dan saya aplikasi dia memakai lem aja ya. Itu nggak pakai yang lain-lain, nggak merusak ada membolongi bagian dalam gitu. Paling double tip yang 3M original, yang 3M yang bangunan atau 3M yang otomotif itu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya saya pakai setir Momo, yaitu yang ini yang versi original Jepang ya teman-teman. Yang orinya saya beli nih. Ini nama teman-teman. Ini AC trim semua ya, tapi dilapisi dengan beberapa peredam yang merek Aspal kalau nggak salah, saya lupa mereknya apa. Trim nih dilihat semuanya, di trim. Oke teman-teman, kita beranjak ke bagian mesin. Oke, ini belinya di online teman-teman nih. Trim kiri kanan di online beli semua nih. Ini fiber sih, nggak ori Jepang sih. Ini fiber kiri kanan fiber, belakang fiber juga. Oke teman-teman. Nah, grill juga saya beli di online sih, yaitu bukan ori, itu ya fiber. Nah, yang saya rubah di Katana saya ini khususnya yang pertama itu biar saya nggak terlalu ribet dan repot, saya ubah dengan CDI. Awalnya platina, saya ganti CDI yang striker teman-teman. Coil tetap pakai yang lama coil. Nah, bagian mesin saya udah merubah bagian camshaft ya teman-teman. Ada sih bengkel rekomendasi saya, yaitu saya merubah, jadi ibarat ini mesin ini udah kapasitas 1300 gitu. Terus yang dirubah ya camshaft, itu ya bubutan bengkel pribadi saya lah gitu kan, agar si AC bisa ngangkat teman-teman. Karena saya prioritas sekali sebenarnya sih AC yang paling utama. Yang kedua saya rubah dengan nih dinamo cas nih, ampere nih, dengan 116 140 lupa saya nih dinamo ampere nih ya, untuk mengangkat si wings tadi yang 1300 lbf ini teman-teman. Dilengkapi dengan baterai yang cukup besar teman-teman. Nah, terus bagian pengereman Katana kan manual tuh. Sistem pengeremannya ini saya rubah dengan memakai booster yang punya milik Starlet teman-teman. Starlet punya teman-teman. Ini karburator juga saya udah ganti. Originalnya udah nggak bisa lagi, udah saya ganti per paketnya juga nggak mau. Ini akhirnya saya beli karburator di Alibaba buatan imitasi Cina teman-teman. Nah, bagian radiator saya pakai punya Karimun teman-teman. Cuman dinamonya saya rubah juga yang agak besar, jadi putarannya pun agak kencang teman-teman. Nah, ini saya beli online teman-teman, online
kita akan mencoba mesin ini teman-teman. Dia ada pergerakan si kipas tadi dikala panas, berapa apanya RPM teman-teman. Nah ini 500 teman-teman, belum panas sih, nanti kalau udah panas dia, kalau ketika kipas dia mesin udah mulai panas, kipas sudah mulai hidup, dia akan naik teman-teman. Ya ini kita tunggu teman-teman, kipasnya mulai naik, dia naik apa tidak gitu. Ini kondisi normal. Kalau kondisi hidup AC teman-teman, bisa di AC teman-teman. Nih, dah awalnya dia akan drop dan saya akan ngegas. Nah, dia akan naik sendiri nanti kan. Nah, dia akan naik teman-teman. Jadi gas pemancing awal tuh harus ada gitu. Kalau enggak dia drop gitu untuk memancing si vakum tadi teman-teman. Nah, ini kondisi hidup AC teman-teman. Kalau misalnya panas nanti ekstra pinnya nyala, dia bakal naik lagi teman-teman. Oke, kita pergi ke bagian ruang mesin tadi ya teman-teman. Nah, ini kondisi mesin yang memang agak sedikit bergetar karena setelahnya saya rendahkan. Jadi untuk mencapai suhu yang panas nanti di perkotaan dia bakal naik di 1100-1200 teman-teman. Makanya kalau di kondisi saya tidak panas ini ya, saya memang disengajakan memang bergetar gitu di bawah RPM 500 lah teman-teman. Nah, kita tunggu bagian extra pin teman-teman. Ini ternyata kan belum nyala nih, masih otomatis belum nyala gitu. Ini kalau udah panas si extra pin ini bakal nyala teman-teman. Nah ini kondisi AC tidak nyala, tadi agak bergetar. Ini sekarang kondisinya tidak bergetar karena tadi AC rupanya hidup nyala gitu. Nah, bagian saklar saya letakkan di sini udah berubah ya teman-teman. Jadi khusus saklar bagian kelistrikan di sini untuk utama teman-teman. Nah, kita menunggu si extra pen tadi bekerja lagi teman-teman. Terus yang saya rubah lagi itu bagian, nggak ada sih bagian yang lain, cuman bagian hospital nggak ada, cuman nah pengalaman lagi teman-teman nih, pengalaman sini. Ini pengalaman yang terjadi di saya teman-teman. Jadi teledornya positif si aki tadi, lantaran dulunya tidak ada karet, posisi menonjol mengenai bodi teman-teman. Jadi bodi ini hangus dibuat musik teman. Jadi yang pertama itu, yang kedua dia konslet. Setelah itu udah lengket kondisi jalan, dia bakal memakan bagian yang ada besi yang lengket dengan aluminium teman-teman. Yang pertama ini yang terjadi waktu itu, bagian dalam ini yang ada flat yang nemplek ini, bagian bawahnya tuh dimakannya karena bergesekan pas jalan dan ada percikan api, akhirnya bolong, AC meletus, freon keluar teman-teman. Dan pertama itu, yang kedua dimakannya lagi kopling teman-teman. Tali kopling saya pun putus bagian bawah. Nah,
tali kopling putus, tali gas putus, bagian-bagian yang kena flek besi dengan aluminium bakalan kebakar. Itu terlidur gara-gara si karet tadi, karet akibatnya ada. Jadi teman-teman harus perhatikan ya, ini wajib ada, karet ini wajib ada, karena kalau tidak ada bagian positif itu lengket di sini ya, kita konslet semuanya itu. Nah, untung saja kemarin itu tidak sampai konslet ke bagian lampu saklar semua teman-teman. Nggak lama saya langsung matikan. Nah nih, ini kondisi X-Lapen sudah mulai nyala, X-Lapen udah bekerja. Nah, ini RPM saat X-Lapen nyala teman-teman. 1000 kadang 1100, kadang-kadang kalau udah agak panas kali 1100. Nah, hidup AC dia mulai drop di awal teman-teman. Nih, saya hidup AC dia bakal drop. Nah, drop kan teman, saya colok dengan gas. Nah, dia bakal naik. Nah, naik kembali ke 1100, kadang 1200. Ini kondisi AC sudah nyala teman-teman. Nah, bagian yang serubah lagi kaki itu serubah sih nggak separah, ekstrim sih. Maksud tuh tetap pakai pernya asli dia, cuman per panjang, di bawahnya ganjal per kecil bagian segini senti, per lagi, ganjal lagi dengan besi plat lah, ganjal lagi, baru masuk lagi per ketiga gitu. Ini teman-teman, ini dia contohnya seperti ini. Tuh teman-teman, jadi bagian renggang-renggang itu kan di tengah-tengahnya ada plat, itu saya beri perubahan sih. Terus bagian shock saya rubah pakai kayak bayang ultra teman-teman. Tuh, yang bagian renggang-renggang itu di tengah-tengahnya dekat klem itu ada plat teman-teman. Nggak ada lain sih, paling perintil-perintilan lain seperti ini, yang lain itu sih nggak ada yang istimewa sih teman-teman. Ini masih originalnya, aslinya punya. Oke teman-teman, sekian review kita katana saya ini. Untuk beberapa pertanyaan silahkan di komen apa saja yang berubah di katana saya ini yang teman-teman pengen lakukan sama seperti ini. Tapi yang paling utama itu bagian cat teman-teman. Bagian cat wajib dapat yang bagus, karena katana ini paling utamanya itu cat dapat dikerok, kupas habis, yang keropos bersihkan, dicat teman-teman. Oke teman-teman, Jimny, sekian video saya saat ini. Ikuti channel saya saat ini juga. Pokoknya kalau nggak Jimny, Vespa. Kalau punya Vespa pasti punya Jimny gitu. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.